Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Aripia dari program studi ilmu politik. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai sistem perwakilan. Apa itu teori perwakilan? Berikut ini uraian singkatnya. Sebelum membahas teori ini, ada baiknya kita membahas tentang teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan antara wakil dan terwakil, dikenal dengan teori mandat. Di dalam teori ini, pada dasarnya berasumsi bahwa substansi yang diwakili oleh seorang wakil terbatas pada mandat yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan mandat. Hal demikian mengharuskan segala tindakan, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil senantiasa berkehendak dengan orang-orang yang memberikan mandat. Sesuai perkembangan dari teori ini, berikut dasar asumsi tentang kualitas mandat yang menjadi dasar hubungan antara seorang wakil dan orang-orang yang diwakilkan. Beberapa variasi yang di dalam teori mandat ini terdiri dari satu, mandat imperatif. Berarti bahwa hubungan antara wakil dan diwakili itu terbatas pada instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakili itu. Wakil tidak diperbolehkan bertindak melampaui mandat dengan konsekuensi yang dilakukan oleh wakil, maka pada hubungan yang benar pada wakil dan orang-orang yang diberikan perwakilannya. 2. Mandat bebas, yang menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai seseorang wakil, maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek secara logis menjadi dasar dari mandat yang diberikan kepada seseorang wakil dianggap berakomodasi di dalam mandat yang disampaikan tersebut. Dengan demikian, wakil bebas bertindak sesuai dengan batasan umum yang dimandatkan kepada dirinya. 3. Mandat representatif merupakan perkembangan kualitas mandat yang bersifat umum. Dalam teori mandat referensi ini, dudukannya seorang di dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandat. Sebagai ciri khas mandat, ciri khas ini bahwa seorang wakil memberikan mandat kepada dirinya. Mandat diberikan secara umum di dalam sistem tertentu dan kemudian dikenal melalui pemilu. Perkembangan berikut di dalam hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili, berkembang teori organ yang beranjak pada kualitas kelembagaan, bahwa pemilihan organ perwakilan menjadi sebuah kekuasaan berada pada lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori organ. Teori ini dipandang sebagai bentuk yang lebih rasional untuk mengakomodasikan dari jumlah yang sedikit dibandingkan orang-orang yang diwakili dalam jumlah yang sangat banyak. Gambaran sederhana dari teori ini bahwa di dalam negara itu ada berbagai organ yang harus berkinerja dengan fungsinya masing-masing. Salah satu organ yang dimaksud adalah lembaga perwakilan yang keberadaannya bersifat formalistik. Dalam arti orang-orang yang duduk di dalam organ itu berada dalam kapasitas umum. Keberadaan organ itu memenuhi persyaratan formal dari eksistensi negara yang mengharuskan adanya lembaga perwakilan. Jadi, tidak dideskripsikan bagaimana hubungan antara wakil dengan orang-orang yang diwakili. Apakah keterwakilan itu sesuai atau tidak dengan substansi yang diinginkan oleh yang memberikan kewenangan. Di dalam perkembangan berikut, tercatat para ahli yang melakukan telaah tentang bagaimana hubungan antara hubungan wakil dan terwakil. Namun,
Pendapat para ahli dapat dipandang sebagai perkembangan teknis. Misalnya gambaran hubungan wakil dan orang yang diwakili dalam nilai sosiologis yang menggambarkan bahwa lembaga perwakilan pada dasarnya adalah sebagai bangun sosial masyarakat. Jadi, harus mewakili kepentingan masyarakat. Demikian pula terdapat hukum yang objektif. Len Duguid yang memberikan analisis tentang bangun lembaga perwakilan sebagai lembaga hukum yang berisi tidak saja keberadaan wakil dan orang-orang yang diwakili, tetapi aturan-aturan tentang bagaimana mekanisme perwakilan dan kinerja daripada wakil di dalam memenuhi aspirasi dari orang-orang yang diwakilinya. Semua harus dituangkan dan terlembagakan dalam hukum yang bersifat objektif. Masih ada beberapa pendapat dari para ahli lain yang prinsipnya memberikan tentang pemahaman tentang substansi, pola hubungan, serta implikasi yang timbul sebagai akibat dari mekanisme perwakilan. Namun, pada intinya tetap pada bahasan yang sama, yaitu apakah seorang wakil memang benar-benar dapat memposisikan dirinya sebagai sosok yang dapat menampung yang tentu saja yang lebih penting menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan kepercayaan sebagai seorang wakil atas dasar-dasar mekanisme perwakilan sebagaimana dikemukakan di atas. Sebenarnya kekuasaan yang ada pada seorang wakil dan kemudian bergabung pada suatu lembaga perwakilan bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan kedudukan. Artinya bahwa keterwakilan seseorang pada lembaga perwakilan harus senantiasa mewakili kehendak atau aspirasi dari yang diwakili. Sebagai konsekuensinya, jika tidak dapat bertindak sesuai kehendak orang-orang yang memberikan perwakilan, maka hal itu berarti keterwakilan harus diakhiri. Wakil dipandang tidak mampu mewakili kehendak atau aspirasi, sebagai konsekuensinya harus dikembalikan lagi kepada orang-orang yang memberikan. Kelompok kepentingan itu apa sih? Kelompok kepentingan atau interest group merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan politik. Kelompok ini juga merupakan tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Apa saja sih ciri-ciri kelompok kepentingan? Ciri-ciri kelompok kepentingan yaitu memiliki rasa kesamaan kepentingan, kedua, memiliki kesamaan pemikiran, ketiga, memiliki rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki, terakhir yaitu memiliki tujuan tertentu. Lalu contoh kelompok kepentingan ada elit politik, pembayaran pajak, serikat dagang, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lalu di sistem perwakilan juga ada kelompok penekan. Kelompok penekan atau pressure group merupakan kelompok yang tergabung menjadi anggota suatu lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering mempunyai kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi, yaitu 1. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, 2. Organisasi-organisasi sosial keagamaan, 3. Organisasi kepemudaan, 4. Organisasi lingkungan hidup, 5. Organisasi pembela hukum dan HAM, serta yayasan atau badan hukum lainnya.
Apa saja sih ciri-ciri kelompok penekan? Ciri-ciri kelompok penekan yaitu politik dan poroki nasional. Contoh kelompok penekan di Indonesia yaitu ada kelompok 411, aksi 4 November 2016, dan 212, aksi 2 Desember 2016, dan aksi 21 Februari 2020. Ada juga gerakan mahasiswa pada tahun 1966, lalu pada tahun 1978, pada tahun 1998, dan tahun 2019. Pengertian politik menurut para ahli. Menurut R.H. Soltan, politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, di mana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi. Miriam Budiarjo, politik suatu kelompok yang terorganisir yang dimana anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Berikut ciri-ciri partai politik. 1. Berbentuk organisasi masyarakat yang berlabel. 2. Terdiri atas beberapa orang yang struktur dengan terencana berperan bahu-membahu untuk menggapai misi partai. 3. Masyarakat membenarkan bahwa partai politik mempunyai validasi berbentuk kewajiban untuk mengelok dan meningkatkan diri mereka. 4. Beberapa misinya ialah untuk meningkatkan kegiatan partai bekerja melewati prosedur pemerintah yang menggambarkan preferensi masyarakat. 5. Kegiatan utama pada partai politik ialah untuk calon untuk posisi publik. 3. Macam-macam partai politik. Menurut orientasinya dibagi menjadi 3, yaitu partai ideologi, partai afeksi, dan partai kepentingan. 2 menjadi 4 bagian, yaitu partai reaksioner, konservatif, radikal, dan progresif. Yang ketiga menurut struktur 2, yaitu partai kader dan partai massa. Fungsi partai politik. Jadi media hubungan politik. 2 menjadi media pemasyarakatan politik. 3 menjadi prosedur pemilihan politik. 4 menjadi media pengelola perseteruan. Di sini ada salah satu tujuan partai politik, yakni untuk mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelola aktivitas politik dan pemerintahan. Tipe-tipe partai politik dibagi menjadi 2, yaitu partai massa dan partai. Dan di sini juga ada salah satu cara membuat atau menjadikan partai politik, yakni harus ada minimal 50 orang warga Indonesia yang berusia di atas 21 tahun untuk mendirikan dan membentuk partai baru. Sejarah partai politik. Partai politik pertama kali lahir di Eropa Barat, bersamaan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintahan di pihak lain. Partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja. Namun dalam perkembangannya, kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan, antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat
elitis, keperanan yang meluas, dan populis. Selanjutnya, perkembangan dari Barat mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi dan bergerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia serta India. Dan dalam perkembangan akhir-akhir ini, partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga perang, terutama di negara-negara yang mendasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.